kalian, karena kalian semua telah menyempatkan hadir di tempat ini dalam rangka pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai aktivitas yang akan kita lakukan ke depannya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Oke. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya terlebih dahulu karena ibu kurang mengenal kalian berempat ini. Nah, mulai dari ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Sri Mulyani, biasa dipanggil Bulia. Nah, yang mau perkenalan terlebih dahulu yang mana? Atau ibu tunjuk saja? Oke, dari kiri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Alian dari kelas 11 dan Oke, nah pada selanjutnya. Perkenalkan nama saya Fikri dari kelas 11. Fikri, Fajar, Fikri, seperti apa? perkenalkan nama saya Rehan dari kelas 11 DPR. Rehan, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Asra dari 11. Asra. Yes. Oke, karena kalian ingat semua nama-temannya tadi. Iya. Oke. Karena kalian sudah mengingat nama-nama teman kalian, ibu ingin menentukan beberapa kontrak dan beberapa peraturan dalam kegiatan kita. Nah, sebelumnya ibu ingin melakukan kontrak waktu, di mana ibu ingin meminta waktu kalian itu sekitar 30 sampai 45 menit ke depan. Apakah kalian memiliki waktu kosong di jam menit segitu? Apakah kalian bersedia melakukan bimbingan kelompok dengan ibu? Bersedia. Nah, adapun peraturan yang akan ibu tentukan, di mana yang pertama, apabila ada dari kalian yang ingin berbicara atau mengeluarkan pendapat kalian, kalian bisa mengangkat tangan terlebih dahulu supaya kegiatan yang akan kita lakukan ini itu tertata dengan rapi, karena diikuti terlebih dahulu dengan angkat tangan kemudian bicara. Nah, kemudian materi yang akan kita lakukan atau topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok kita kali ini yaitu interaksi sosial, di mana kita akan berbicara atau membahas tentang bagaimana kalian berinteraksi dengan teman kalian, dengan keluarga kalian, dengan sahabat-sahabat kalian, dengan guru-guru kalian, ataupun dengan orang-orang yang kalian temui dimanapun kalian berada. Dan sebelum itu, ibu ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya bisa melatih fokus kalian semua. Apa kalian ingin ice breaking dari ibu? Pengen. Iya. Ice breakingnya itu cluenya itu lakukan apa yang ibu bilang, jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Paham? Misalnya ibu berkata bahwa pegang telinga, tapi tangan ibu memegang mata, berarti kalian harus pegang apa? Telinga. Karena lakukan apa yang ibu katakan, jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Oke, fokus ya. Oke, pegang dagu. Ya, ternyata teman kalian masih ada yang belum fokus. Oke, kita lanjut. Kita lakukan lagi sampai kalian benar-benar fokus sebelum
Ya. Pegang hidung. Kenapa kata-kata Jamila belum fokus kalian meniru teman kalian? Iya. Sudah fokus? Sudah dari itu. Oke. Nah, kalau begitu karena semuanya sudah fokus, Ibu akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Apakah kalian bersedia masuk ke tahap intinya? Bersedia. Iya. Jadi Ibu tanya dulu kepada kalian, apakah kalian memiliki pengalaman-pengalaman di mana kalian itu pernah memimpin suatu kelompok atau suatu kelas? Misalnya jadi ketua kelas kah, ketua OSIS kah, atau ketua ekstrakurikuler apapun itu. Siapa yang pernah? Tidak ada. Jadi ketua kelas Fajar, oh berarti sudah memiliki pengalaman kecil mengenai memimpin suatu kelompok. Nah, di dalam suatu kelompok itu terdapat interaksi, di mana ciri-ciri dari interaksi itu yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada umpan balik dari lawan bicara kita. Semisal, nah Fajar ini kan dia sebagai ketua kelas. Di dalam kelasnya itu dia memimpin. Semisal dia mengarahkan teman-temannya bahwa teman-teman ayo kita membersihkan. Nah, ketika Fajar ini memberikan arahan untuk menuntut teman-temannya ini membersihkan, interaksi yang dilakukan itu adalah umpan balik dari teman-temannya itu. Ada yang bergerak membersihkan dan ada pula yang tidak bergerak. Di situ terdapat interaksi sosial. Nah, di mana dari interaksi sosial itu terdapat komunikasi, umpan balik, dan dilakukan 2 orang atau lebih. Tidak bisa dinamakan interaksi apabila cuma 1 orang. Semisal ada orang yang dia berlatihan berbicara, dia di depan cermin berbicara dengan diri sendiri, itu bukan interaksi. Karena cuma 1 orang yang berbicara. Dinamakan interaksi apabila ada 2 orang. Orang ini berbicara dan dibalas oleh orang ini. Itu dinamakan interaksi. Oke, jadi kan di dalam layanan yang Ibu berikan ini, Ibu menerapkan teknik role playing, di mana role playing ini itu mempraktikkan apa-apa bagaimana cara berinteraksi dalam kehidupan kita atau interaksi sosial. Nah, mungkin bisa salah satu dari kalian mempraktikkan bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan baik, atau bagaimana sih kita bisa mengarahkan orang-orang. Bagaimana cara berinteraksi, berkomunikasi dengan teman. Siapa mau? Atau ketua kelas? Bagaimana awal mula, bagaimana cara penyampaian apabila ada interupsi? Misalnya ada interupsi dari wali kelas. Bagaimana cara ketua kelas ini menyampaikan kepada teman-temannya? Semisal kan kalau hari Jumat Ibu rasa itu ada P5, kan membersihkan P5. Nah, di situ pasti ada aksi dari ketua kelas, bagaimana ketua kelas ini mengarahkan teman-temannya. Pasti ada percakapan bahwa bantu dulu ini, kerjakan dulu ini, minta tolong dulu ini. Bagaimana cara ketua kelas ini? Iya, bagaimana cara mengarahkan teman-temannya? Iya, cara penyampaiannya bagaimana? Untuk
teman-teman. Ya. Dalam sel tekanan dari wajib. Ya. Bersihkan di bagian komputer. Begitu. Bagaimana respon dari teman-teman yang didapatkan setelah penyampaian tersebut? Baik, dia melaksanakan setelah diberikan pemberitahuan seperti itu. Nah, adapun dari kalian-kalian, apakah kalian ada yang pernah memasuki ekstrakurikuler? Biasanya kan kalau laki-laki itu suka bola. Nah, adakah yang di sini yang masuk ekskul bola atau futsal? Ada. Nah, bagaimana cara coach kalian atau pelatih kalian memberikan arah? Bagaimana? Yang berpengalaman. Berarti kalau tidak tahu, berarti kalian tidak ikut dong kalau latihan futsal. Tidak ikut, numpang nama saja. Terus bagaimana arahan dari kalian, dari pelatih kalian? Bagaimana caranya, penyampaiannya? Dia mengatakan. Ya, mengatakan bagaimana? Nggak boleh diketahui temannya karena kita di sini itu sama belajar. Kita di sini itu tidak ada yang bisa merasa bahwa saya yang paling benar. Tidak ada salah dan tidak ada benar. Kita selalu belajar. Silakan. Tapi kamu harus menerapkan lawan kebelakangan dan tidak sesuai. Kalau yang satunya kan katanya juga masuk ekstrakurikuler futsal. Masa yang satunya cuma ada satu informasi? Kamu yang kalau misal pergi latihan, apa yang kamu dengar dari pelatih? Nggak ada. Berarti jarang pergi latihan dong. Jarang. Kalian itu latihannya 1 kali 1 minggu atau apa? 4 kali 1 minggu. Berarti hampir tiap hari dong. Dan ini tidak pernah datang dalam 4 kali ini. Oh, berarti di sekolah ini ada 2. Ada sepak bola, ada futsal. Bukan di luar sekolah. Oke, jadi balik ke topik bahwa interaksi sosial itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena setiap kali kalian melakukan sesuatu pasti ada yang namanya interaksi sosial. Contoh kalau di rumah, kalian masa di rumah tidak pernah bicara sama orang rumah? Pasti bicara kan? Nah, pasti kalau kalian bicara dengan misalnya sama mama kalian, pasti semisal. Nah, waktu ini itu namanya interaksi sosial, di mana ada komunikasi dan ada umpan baliknya. Di situ terdapat interaksi sosial. Nah, karena dari itu ibu ingin membagikan kalian KPD, kalian isi sesuai dengan apa yang telah kalian lewati, telah kalian jalani dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kasih waktu sekitar 5 menit atau sampai 7 menit lah. Langsung nama saja, nama, kelas, dan tanggal lahir ini. Terdapat mengapa interaksi sosial penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa?
Hari ini tanggal 13. Apapun saja, tulis saja yang menurut kalian bahwa semisal contoh ya, apa yang kamu katakan ketika membuka percakapan, pasti kalian bilang halo, hai, begitu tuh. Nah, apapun yang kalian tahu kalian tuliskan di kertas ini.
Sudah. Sudah. Tunggu dulu temannya, karena masih ada temannya yang belum tahu. Sudah semua. Oke, kumpulkan kalau sudah. Jadi setelah kalian mengisi KPD ini, berarti kalian sudah mengetahui bagaimana kesulitan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kalau kita ingin berbicara dengan orang baru? Bagaimana tanggapan-tanggapan orang ketika kita mengajak mereka berbicara? Kalian sudah mengetahui itu karena kalian sudah mengisi ini. Nah, Ibu harap kalian bisa melakukan interaksi sosial dengan baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Karena apabila interaksi sosial itu buruk, itu bakal berdampak terhadap perilaku bullying. Semisal kalian ingin berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, tapi komunikasi kalian itu menurut orang tersebut kurang baik, berarti orang itu merasa bully. Mereka merasa bahwa orang ini tidak menghargai saya. Jadi aku harap kalian bisa menjaga perilaku, menjaga sikap dan
komunikasi saling tutur kata kalian itu bagus terhadap teman-teman kalian. Nah, berdasarkan apa yang telah kita lakukan tadi, Ibu mau minta satu kesimpulan dari kalian. Apa yang kalian bisa ketahui setelah apa yang Ibu ceritakan dan apa yang telah kalian isi di sini, apa yang kalian ketahui tentang interaksi sosial. Siapa yang mau menyimpulkan? Satu orang. Masa tuh menyela yang ini? Kan tadi dia yang sudah mempraktekkan bagaimana cara berinteraksi. Kan dia tadi sedang peragakan bagaimana kalau dia sebagai ketua kelas yang lain. Siapa yang mau? Gini nih, oke. Apa yang diketahui setelah kegiatan kita ini? Yang diketahui saja. Iya, sedikit saja. Tidak menanyakan hal yang bersama, tidak terlalu privasi. Oke, berbau privasi berarti kita harus melakukan interaksi yang baik dengan siapapun itu, baik dengan teman, guru, keluarga, ataupun tetangga-tetangga kalian. Nah, Ibu harap dengan adanya kegiatan kita ini dan hadirnya kalian di sini bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa membuat kalian berperilaku lebih baik lagi ke depannya. Nah, cukup sekian mungkin dari kegiatan kita kali ini, karena melihat waktu juga sudah hampir habis. Ibu tutup dengan ucapan